Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Puspita, NIM 1810824130, kelas PGSD 6F, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi mengajar kelas 4 dengan tema pekerjaan orang tuaku. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian, sehat? Sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah terlebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Baik kan? Ya. Siap, sudah mulai. Amin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya Ibu akan mengajak kehadiran dari anak-anak semua ya. Nanti yang hadir angkat tangan sambil bilang hadir Bu, gitu ya. Mbak Alia? Hadir. Ya. Mbak Nisa? Hadir. Ya, hadir. Mbak Ica? Hadir. Hadir. Mbak Siva? Hadir. Hadir. Mbak Eka? Hadir. Hadir ya. Mbak Esther? Hadir. Hadir. Sip, hadir semua. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin? Silakan Mbak Siva. Berdiri ya anak-anak. Yo, berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Siva. Kan duduk kembali anak-anak. Oke anak-anak, kita siapa yang ingat kemarin kita mempelajari apa? Siapa yang ingat? Ayo. Oh benar ya, berbagai jenis pekerjaan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Dokter, Ya, pintar dokter. Selanjutnya apa lagi? guru, Iya, pintar guru. Apa lagi? Apa lagi pekerjaan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita? pedagang, Pedagang, pintar ya. Ibu mau tanya, di sini adakah yang orang tuanya jadi guru? Angkat tangan. Ada. Oh, Mbak Alia ya, yang jadi guru, yang jadi dokter? ada. Oh, Mbak Ica, orang tuanya jadi dokter ya. Oke. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu pekerjaan orang tua
Oke, jadi tujuan yang akan kita tempuh pada pagi hari ini kita bacakan ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dengan tepat setelah melihat gambar. Yang kedua, siswa dapat melakukan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkahnya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat setelah nantinya kalian berdiskusi. Terus yang ketiga, setelah melihat gambar, siswa dapat mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah Indonesia dengan benar. Terus yang keempat, setelah mengidentifikasi, nantinya siswa mampu menjelaskan dan juga mempresentasikan hasil diskusi tentang jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah dengan tepat. Supaya kalian semangat, ayo kita tetap semangat. Nanti kalau ibu tanya apa kabar, kalian jawabnya semangat gitu ya. Sambil tepuk tangan. Mulai 1, 2, 3. Selamat pagi kawanku, apa kabar? Semangat. Selamat pagi kawanku, apa kabar? Semangat. Semangat pagi kawanku, kobarkan semangatmu. Semangat pagi kawanku, apa kabar? Semangat. Ulangi ya, kalian kurang semangat deh. Ayo, ulangi. Semangat pagi kawanku, apa kabar? Semangat. Semangat pagi kawanku, apa kabar? Semangat. Semangat pagi kawanku, kobarkan semangatmu. Semangat pagi kawanku, apa kabar? Semangat. Sip, semangat ya. Sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ini kelompok yang pertama, anggotanya Mbak Halia sama Mbak Nisa. Yang kedua Mbak Ica sama Mbak Siva. Yang ketiga Mbak Eka sama Mbak Esther. Ibu beri nama kelompok apa? Polisi, guru, sama sahabat. Ingat-ingat ya. Selanjutnya kalian tidak semangat ya. Selanjutnya kalian siapkan alat tulis kalian, keluarkan di atas meja sama buku siswanya ya. Ayo dikeluarkan. Mbak Eka bawa buku siswanya enggak? Ya, dikeluarkan ya. Ya, keluarkan aja. Kalian buka bukunya ya. Ayo, Mbak Alia dibuka bukunya. Alat tulisnya dikeluarkan Mbak Nisa. Ya, udah dibuka ya, halaman 105 ya. Sekarang kalian baca dalam hati. Ini teks bacaan Ayahku Pengrajin Kayu. Ibu beri waktu 5 menit ya. Silahkan dipahami. Nah, udah selesai bacanya? Sudah. Kalian juga sudah kerjakan lembar kerja yang ada di situ? Sudah. Sekarang ada yang mau membacakan ulang? Siapa yang membacakan ulang katakan? Mbak Esther? Ya, dibacakan ulang ya dengan keras ya Mbak. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi untuk menghasilkan kursi. Awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi, membuatnya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, sekarang kalian menjawab dari perwakilan kelompok ya. Yang pertama, produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Siapa yang mau jawab? Oh ya, Mbak Alia dulu. Pintar. Yang dihasilkan oleh ayah Beni yaitu meja dan kursi. Selanjutnya, yang kedua, apakah pekerjaan ayah Beni termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan pendapat kalian. Oh ya, gantian Mbak Ica.
pekerjaan ayah Beni itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Menghasilkan apa tadi anak-anak? Meja dan kursi. Ya, karena pekerjaan ayah Beni itu menghasilkan suatu produk. Terus yang ketiga, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Katakan siapa? Oh iya, Mbak Esther, silahkan. Membeli kayu, memotong kayu, membentuk menjadi kursi atau meja, membalikan dan mengecat. Pintar. Jadi yang harus dilakukan ayah Beni itu yang pertama membeli kayu, yang kedua itu memotong kayu, yang ketiga membentuk menjadi meja atau kursi, terus yang keempat itu menghaluskan kayunya, dan yang terakhir mengecat. Pintar semua ya. Jadi tadi ayah Beni itu termasuk jenis pekerjaan yang menghasilkan apa? Barang ya, barang atau benda. Jadi pekerjaan itu ada dua macam, pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Siapa yang tahu apa pekerjaan yang menghasilkan jasa? Angkat tangan. Ya, Mbak Esther, apa? Dokter. Iya benar, dokter. Ada yang tahu lagi? Apa Mbak Nisa? Guru, pinter ya. Jadi contoh yang menghasilkan pekerjaan yang menghasilkan jasa itu ada dokter, guru, dan yang lain. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan bermain game. Tadi ibu kan sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok apa saja tadi? Kelompok polisi, guru, sama dokter ya. Sekarang ibu akan membagikan gambar wayang pekerjaan. Oke, jadi nama gamenya itu adalah game Siapakah Aku. Jadi nanti ibu akan membacakan teks deskripsi. Nanti kalian secara berkelompok bekerja sama menebak gambarnya ya, dan angkatkan tangan terlebih dahulu. Oke? Siap mulai? Mulai ya. Teks deskripsi yang pertama. Pakaianku berwarna coklat. Aku biasa di jalan raya. Aku mengatur keadaan lalu lintas. Aku selalu membawa peluit. Dan jika ada penjahat, akulah yang akan menangkapnya. Siapakah aku? Angkat tangan dulu. Ya, apa Mbak Ica? Polisi, pintar ya. Dan kelompoknya Mbak Ica sama Mbak Siva mendapatkan 1 bintang. Yeay, tepuk tangan dong. Deskripsi yang kedua. Jangan pendek ya. Aku berkawan dengan ombak. Musuhku adalah badai. Aku menerjang ombak agar sampai ke tujuan. Tugasku mengendalikan laju transportasi air. Siapakah aku? Koda. Pintar, mahkoda ya. 1 bintang untuk kelompoknya Mbak Eka, kelompok guru. Teks deskripsi yang ketiga. Aku mengenakan pakaian putih. Aku bekerja di rumah sakit dan selalu membawa stetoskop. Jika ada yang sakit, akan aku tolong. Siapakah aku? Ya, Mbak Alia. Dokter ya, pintar. 1 bintang untuk kelompok dokter. Karena jadi kita tadi sudah mempelajari 3 pekerjaan. Apa aja? Nahkoda, terus polisi, terus dokter ya, pintar. Kita masuk ke materi selanjutnya. Kita tepuk semangat dulu supaya semangat, oke? Oke, tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Ibu mau bertanya, di sini kalian tahu nggak apa yang termasuk pemborosan sumber daya alam? Air. Ya, boros air, pintar Mbak Esther. Boros listrik. Ada yang tahu lagi? Pintar, tidak mematikan televisi. Ada yang tahu lagi? Nanti ya, kita akan melihat video Nusa dan Bapak. Sebelumnya ibu akan membagikan LKPD. Ini dikerjakan secara kelompok ya. Ini ditulis, nanti ibu bacakan petunjuknya. Petunjuknya yang pertama nanti kalian berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas. Yang kedua,
Oke, kalian sudah mengamati ya tadi video Nusa dan Rara tentang yang berjudul Jangan Boros. Sekarang kalian kerjakan lembar kerja secara berkelompok. Silakan Ibu beri waktu 5 menit. Kerjakan ya. Kerjakan. Ini tulis nama kelompoknya sama nama anggotanya. Kelompok dokter kan tadi kelompok dokter. Kerjakan ya. Televisi. Ya, dikerjakan ya Mbak Esther, Mbak Eka, bekerja sama. Dimatikan. Tidak bisa ditonton. Mbak Ika, ini ditulis nama kelompoknya, polisi, nama anggotanya, Mbak Ika sama Mbak Siva. Itu ditulis ya, dikerjakan. Sudah ya. Sekarang perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok siapa dulu? Kalau Mbak Esther silahkan Mbak Esther sama Mbak Eka ke depan ya. Yang lain menyimak ya, nanti kalau Mbak Esther masih kurang ditambahin. Yo, presentasikan. Perkenalan dulu. Ya, Eka. Ya, silahkan disampaikan dari kelompok apa atau guru ya. Sudah disampaikan yang penggunaan sumber daya yang berlebihan sama cara mencegahnya dari video Nusa dan Rara. Silahkan. Tidak mematikan TV. Cara mencegahnya mematikan setelah menonton TV. Ya. Tidak mematikan kipas angin. Cara mencegahnya mematikan kipas apabila sudah tidak diperlukan. Ya, benar-benar ya. Ada yang ingin menambahkan? Ya. Oh ya, dari Mbak Ida sama Mbak Siva apa? Di situ aja nggak apa-apa. Ya, di situ aja. Bacakan sendiri, nggak apa-apa. Tidak mematikan lampu. Cara mencegah mematikan jika sudah terang. Ya, pintar. Selanjutnya apa lagi? Tidak mematikan air kan. Cara mencegah mematikan air apabila bak sudah penuh. Ya, benar. Ada yang ingin menambahkan dari kelompok Mbak Aya? Ya, silahkan sendiri. Yang nomor 5. Oh iya, pintar. Jadi saling menambahkan ya. Silahkan. Terima kasih Mbak Eka dan Mbak Esther telah menerima ini dari video Nusa dan Rara tadi. Ada 5 penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, antara lain tidak mematikan televisi, tidak mematikan kipas angin, tidak mematikan lampu, tidak mematikan alat kran, dan juga makan tidak dihabiskan. Bentar. Cara mencegahnya yaitu kita tuh kalau sudah tidak memakai misal TV atau lampu atau air keran, itu kita harus mematikan supaya kita itu menghemat. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa aja dari awal. Yang tadi ada iya, pembatasan sumber daya alam sama apa tadi yang awal? Macam-macam pekerjaan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Oke, sebelum Ibu tutup, adakah yang ingin bertanya? Adakah yang belum paham tentang materi hari ini? Sudah paham semua ya? Pintar. Untuk PR, kalian nanti membuka materi di halaman yang selanjutnya ya tadi ya. Selanjutnya ayah pengrajin kayu ya. Kalian tahu pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, bagian apa yang kalian sukai? Nonton video Nusa dan Rara, iya. Oke, sekarang tadi ingat ya PR-nya mempelajari materi di halaman selanjutnya yang ayahku pembahasan dari tadi. Selanjutnya kalian sekarang boleh bersama-sama, silahkan rapikan buku dan alat tulis dimasukkan ke dalam kelas. Silahkan. Silahkan, ini dimasukkan, baiklah, ini
Nah ya, sekarang kita berdoa sebelum pulang. Berdoa kita sudah diberi kelancaran dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang mau berdoa? Oh, Mbak Alia, silakan. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum pulang kita nyanyi sayonara dulu, oke? 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah itu tak ada gunanya. Bila kita marilah pulang bersama-sama. Marilah pulang bersama-sama. Sekarang kalian boleh kemas-kemas di pakaiannya. Nanti jangan lupa lihat ya di dalam lagi ada sama atau tidak. Nanti jangan lupa matikan lampu dan juga kursinya dirapikan ya, jangan meninggalkan kelas. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan keluar rumah apabila tidak penting ya. Terima kasih, semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang ya, silahkan. Hati-hati. Ya, di jalan ya. Demikian simulasi yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.